Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib jamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di hadis nomor 8. Hadis yang nomor 8 ini seringkali disalahpahami. Bahkan hadis nomor 8 ini dibuat alasan untuk menuduh Islam itu sebagai agama yang radikal. Redaksinya cukup banyak, yang kemudian ini redaksi diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut dengan anhuma kok tidak anhu? Karena di situ anhumanya kembalinya kepada Umar bin Khattab dan anaknya. Ibnu Umar itu adalah anak dari Umar bin Khattab. Maka ketika ada an ibni Umar, maka radhiyallahu anhuma itu ya ke bapak juga ke anaknya. Itu berarti kalau jenengan menemukan semacam ini bukan salah dalam posisi redaksi nahwu sharafnya, bukan. Itu kan sebenarnya Abdullah bin Umar, namanya Abdullah, dia anaknya Umar, maka disebut Ibni Umar. Ini sahabat yang luas ilmunya, yang banyak fatwanya, yang paham tentang masalah fikih. Banyak masalah-masalah tertentu yang itu yang memfatwakan adalah Ibnu Umar. Coba kita lihat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata umirtu kalau dinisbatkan kepada Nabi, maka yang memerintahkan itu sudah maklum ya, Nabi itu diperintah, maka yang memerintahkan adalah Allah. Kalau ada sahabat yang mengatakan umirtu, nah kalau ada sahabat yang mengatakan umirtu, maka ada dua pendapat. Apakah dia diperintah oleh Rasul ataukah dia diperintah oleh
sahabat yang lain atau selain sahabat. Kalau di sini sudah maklum, ketika Rasul mengatakan umirtu, aku diperintahkan, berarti yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Rasulullah apa? An uqatilan nas, supaya saya memerangi manusia. Memerangi manusia hatta sehingga yashhadu, sehingga mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka bersaksi mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Ini yang menjadikan salah paham bagi orang yang tidak memahami secara kontekstualnya, seolah-olah Islam itu agama pemaksaan, agama radikal, kudu diperangi sampai mengucapkan 2 kalimat syahadah. Apakah memang betul begitu? Kalau memang orang memahami ini secara tekstual, dia akan betul-betul jadi radikal. Siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak muslim, ya diperangi sampai dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Apakah begitu pemahamannya? Di dalam kitab-kitab syarah itu macam-macam, Pak. Kalau di kitab aslinya saya ambil di sini memakai wujubu muqatilati musyrikail Arab hatta yadkhulu fi dinillah. Ini saya ambilkan dari salah satu syarah yang diambil dari kitabnya Syekh Al-Utsaimin. Kalau Syekh Al-Utsaimin mengatakan wujubu muqatilati musyrikail Arab, kewajiban untuk memerangi musyrik-musyrik Arab hatta yadkhulu fi dinillah, sampai dia itu masuk ke dalam Islam. Yang nomor 1 ini, Pak. Apakah memang betul pemahaman seperti itu? Ini macam-macam memang pemahamannya. Saya lebih sepakat dalam konteks kebahasaan, secara linguistik kebahasaan. Maka memahami sebuah dalil itu harus dikumpulkan dengan dalil-dalil yang lain. Tidak bisa kita itu memahami satu teks hadis tanpa dilihat teks-teks hadis yang lain, apalagi kemudian kelihatan bertentangan. Ketika jenengan membaca hadis ini, munasabahkan dengan ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan di dalam agama, karena memang sesuatu yang rusdu, sesuatu yang hak itu sudah jelas daripada sesuatu yang batil. Itu sudah jelas. Yang hak, yang batil itu sudah dijelaskan oleh Allah. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kalau begitu memahami semacam ini bagaimana? Ini ada kata-kata qatala yuqatilu, memakai wazan fa'ala yufailu. Ya, itu artinya dalam konteksnya ada sebuah bentuk musyarakah, Pak. Sama seperti dengan posisi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka kemudian diterjemahkan itu menjadi saling nasihat menasehati. Begitu toh? Sehingga kemudian ada yang menasehati, ada yang dinasehati, sehingga memanakan musyarakah itu saling. Itu pakai wazan fa'ala yufailu. Sehingga ada orang yang memahami secara kontekstualnya qatala yuqatilu, itu berarti mempunyai makna musyarakah, maka memahaminya ini dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang kita paham betul Rasulullah Muhammad itu perangnya berapa puluh kali. Dalam hidupnya Rasulullah itu nyantainya berapa kali. Dalam kehidupan Rasulullah itu perang. Bukan karena Islamnya yang radikal, tapi untuk mempertahankan diri, dan zamannya modelnya ya menunggui. Pada zaman itu yang lemah ya habis.
Yang tidak mampu mempertahankan diri ya habis. Pada zamannya itu zaman seperti itu, zaman barbar. Pada waktu itu kekuasaan Rom itu kuat. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu pada waktu itu ya namanya perang itu menjadi sebuah kebutuhan untuk mempertahankan diri. Kalau umpamanya Rasulullah SAW tidak mempertahankan dirinya, habis orang-orang Islam. Ada saja upaya-upaya untuk melemahkan secara fisik. Perang Ahzab terutama, perang Badar, perang Khandaq, terus macam-macam perang. Itu perangnya itu Nabi Muhammad di dalam rangka untuk mempertahankan diri karena memang zamannya zaman barbar semacam itu. Sehingga saya sepakat dengan pemahaman ini tadi, ini bukan syubhat. Sehingga ada orang memahami hadis ini tidak bisa kita terapkan pada konteks kafir yang dhimmi. Kafir dhimmi, kita tahu ya kafir dhimmi. Apa bu kafir dhimmi? Ada kafir yang harbi, ada kafir yang dhimmi. Kalau berkenaan dengan kafir yang dhimmi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang menyakiti orang dhimmi, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka berarti dia telah menyakiti aku. Karena orang-orang kafir dhimmi terutama pada zaman Nabi itu dilindungi betul. Jadi kalau hadis ini diterapkan pada man adza dhimmiyan faqad adzani ya ora matuk. Gitu loh. Jadi kalau dalam bahasa usul fikih itu namanya al-am yuridu bihi al-khas. Ya, sesuatu yang umum tapi sebenarnya yang diharapkan adalah sesuatu yang khusus. Atau al-am al-makhsus, sesuatu yang umum tapi dia dikhususkan. Ya, nanti kita akan memahami dalam usul fikih itu am dan khas. Nabi mengatakan saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Ya manusia-manusia yang memerangi itu. Karena pada waktu itu podo-podo perangi, podo-podo mempertahankan dirinya. Dan kemudian nanti orang-orang yang kalah di dalam peperangan kan bisa ditawan. Kemudian ghanimah, kan ada istilah ghanimah kan, ada rampasan perang. Seperti itu Pak. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian harus tunduk kepada kepemerintahan Islam dan disuruh untuk masuk ke dalam Islam. Bagaimana Pak kalau ada yang memahami ini sebagai sebuah bentuk isyarat bahwa kita itu memang betul-betul sungguh-sungguh untuk berdakwah, mengajak orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah? Boleh kalau jenengan mengatakan begitu. Berarti memakai yang kontekstual, bukan pada posisi yang tekstualnya lagi. Gitu ya Pak ya. Jadi banyak orang yang melintir ayat ini, banyak orang yang memelintir hadis ini. Wah, Islam itu radikal, itu loh, lihat itu. Ya, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Nah, itu. Kemudian pada posisi semacam ini Bapak Ibu, syahadat yang dimaksud itu yang kayak apa pada zaman Nabi Muhammad SAW? Di sini hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu pada posisi yang dohir saja, lisan. Nomor 3, ahkamul Islam tajri ala saksi bihasbi dhahiri wallahu yatawalla sarair. Suatu saat ada orang mau dibacok pas ketika perang, ya kan? Pernah dengar hadis ini kan? Pas begitu mau dibacok dia langsung asyhadu alla ilaha, itu yang diambil secara hukumnya. Ya, kita nanan mau syahadat iki atine piye, susah buat kita. Wong kita tidak mengerti tentang hatinya orang. Walaupun di dalam agama kita itu ada pengembangan pemikiran tentang masalah tasyahud, tentang masalah syahadat itu kan tidak hanya sekedar lisan toh Pak.
Jenengan itu kan ada mungkin pernah dengar kata-kata syahadat ruh, ya, syahadat ruh, syahadat rogo. Ya, kalau syahadat rogo itu hanya sekedar posisi yang mengucapkan cuman lidahnya tok, lisannya tok, tapi perilakunya tidak mencerminkan tentang syahadat itu. Tapi kalau sudah masuk kategori syahadat ruh, berarti jiwanya ya ikut syahadat, ruhnya ikut syahadat, perilakunya ikut syahadat. Maksudnya bagaimana? Di dalam kehidupan sehari-hari dia akan tetap meyakini yo ngaku iki syahadat. Oh, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti yo saya hidup itu senantiasa kudu taat kepada Gusti Allah, diawasi Gusti Allah, mendekat kepada Allah. Itu syahadat perilakunya. Sementara ini orang itu kan hanya sekedar syahadat apanya? Syahadat mulutnya, sementara syahadat secara perilakunya itu tidak melaku. Ngomong syahadat tapi sholatnya gak melaku, ngomong syahadat tapi zakatnya gak jalan, bersyahadat tapi puasanya gak jalan. Berarti syahadatnya itu cuma syahadat lisan, syahadat rogo. Sama seperti sholat itu loh. Sholat itu kan ada 3. Sholat sama maksudnya sholat sama 3 itu gimana toh? Level-levelnya kalau boleh saya mengatakan itu ada 3. Ada yang disebut dengan sembah rogo, saya kembangkan sedikit tidak apa-apa ya. Sembah rogo itu orang itu sholat menggerakkan tubuhnya saja, yang sholat mek tubuh itu jenenge sembah rogo. Pikiran, jiwa, rohnya nggak ikut sholat. Maka jenengan bisa mengembangkan itu di surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6 itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka bagi orang-orang yang melakukan sholat yang dia di dalam sholatnya itu sahun. Sahun itu kan lalai, gelambiar, itu sahun. Dan alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang sholatnya itu riya, sholatnya pengen dilihat sama orang, sholat ingin dipuji sama orang. Orang yang masih sholatnya itu masih gelambiar, masih suka dipuji sama orang, itu baru tataran sembah rogo. Sing sholat itu mewah itu. Baru kemudian ada konteks yang nomor 2, ada namanya sembah cipta. Ini istilah-istilah saya saja ya. Ada sembah cipta. Sembah cipta itu berarti ya sak pikirane, sak jiwane iku melu sholat. Sahunnya wis hilang, yuraunnya wis hilang. Sholat meskipun tidak dilihat orang efek. Sholat meskipun duitnya akeh ya orang efek, duitnya gak ono ya orang efek, utangnya akeh ya orang efek. Kadang-kala le utangnya akeh nang masjid gak metu-metu, wiritan gak mari-mari sampai pedot tasbih. Tapi begitu utangi lunas, orang tahu wiritan, sholatnya gak tahu khusyuk. Itu baru tataran sembah rogo. Maka sembah cipta itu berarti sudah naik ke atas, paham dengan apa yang dia lakukan, paham apa yang dia baca, paham kenapa dia harus ruku, paham kenapa dia harus sujud, dia paham dengan itu namanya sembah cipta. Sing level yang paling tinggi lagi tambah ada namanya sembah rasa. Jadi sembah rasa itu sudah pada kategori meskipun dia itu tidak melakukan sholat, tapi perilakunya mencerminkan dia sedang sholat. Itu kalau oleh Sunan Kalijaga disebut dengan sholat daim gitu. Tapi sholat rogonya tetap harus dilakukan. Orang keliru, murid-muridnya Syekh Siti Jenar itu memahami sembah rasanya tok, tidak memahami sembah rogonya, sehingga banyak murid-muridnya Syekh Siti Jenar itu tidak sholat. Dia akan mengatakan orang usah sholat, yang penting atine api. Keliru. Padahal ajaran di serat-serat Syekh Siti Jenar gak begitu beliau mengajarkan. Tiga-tiganya harus dilakukan. Loh Pak, aku durung sampai pada posisi sembah rasa. Yang sembah rasa itu kan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu loh sembah rasa itu. Sudah perilakunya sudah berubah. Kalau ada orang sholat yang gedut tapi akhlaknya gak berubah, berarti baru tataran level 1 dia itu.
Ono wong sing salate sing biar nanti gak karu-karuan, berarti saya level 1 ya. Jenengan sudah level berapa? Jenengan level berapa? Dari takoni kok guyu jenengan. Kadang-kadang takbir itu sing dipikir 99,9%, sing dipikir mek dunyo. Itu yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min qaimin laisa lahu min salatihi illa sahr. Betapa banyak orang yang melakukan sholat, dia itu tidak mendapatkan pahala apapun dari sholatnya kecuali dia cuma dapat capeknya. Dia capek bergerak-gerak, umpamanya imam suwe, cuma capek gerakannya, tapi dia tidak dapat apa-apa dari pahala sholatnya. Itu kata Nabi Muhammad, berarti dia baru sembaroko, koyo wong senam aerobik. Iki rata-rata kita itu sholatnya level senam aerobik, orang sampai pada senam cipta, apa sembah cipta. Kata-kata yashhadu itu modelnya ngono kuwi. Coba jenengan amati di sini kan. Setelah yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, baru ada wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Gandeng. Ya orang mung syukur asyhadu alla ilaha illallah, tapi salate yo mlaku gitu loh. Mosok maca syahadate sak umur-umur mek sing pisan tok iku pun pas rabi tok. Mosok salate setahun mek sepisan tok iki pindho ya. Idul Fitri kalau Idul Adha tok. Tapi ngakune Islam. Nah, kan lucu model begitu. Itu berarti syahadatnya itu baru syahadat rogo. Kalau untuk orang yang tidak pernah sholat, ya wis telun-telune gak entuk blas. Sembah rogoni ya ora ono, sembah ciptani ya ora ono, sembah rasane ya ora ono. Ngono kok pantes mlebu surga. Apane sing mlebu surga? Clear ya? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita sepaham bahwa hadis ini berkenaan dengan masalah perang. Jadi kalau dalam konteks hidup kita yang sudah damai semacam ini, hadis ini untuk memeranginya itu sudah posisinya berbeda. Tapi bagaimana Pak kalau umpamanya ada orang Islam itu yang tidak mendirikan sholat dan tidak menunaikan zakat? Dulu sudah kita bahas di rukun Islam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi begini Pak, setelah meninggalnya Rasulullah SAW itu ada dua tipe murtad. Ada dua tipe murtad. Tipe yang pertama murtad dan mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabinya namanya Musailamah. Sama orang-orang Islam sama Rasulullah disebut dengan Al-Kadzdzab. Itu ada orang yang murtad setelah sepeninggalnya Nabi, dia mengangkat Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada yang modelnya murtad, di samping mengangkat Nabi lagi, dan dia juga sudah menentang syariat yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW, dan dia akhirnya menjadi kafir harbi. Yang kafir harbi ini yang diperangi. Itu. Ada murtad model yang kedua pada zaman Abu Bakar. Murtad dalam artian murtad dalam artian dia tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap dia ngomong la ilaha illallah, tapi dia itu tidak mengakui sebagian dari syariat-syariat yang dimunculkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengingkari sholat, mengingkari puasa, termasuk mengingkari zakat pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dengan dengan Umar bin Khattab itu sempat diskusi eker-ekeran. Ini orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu kira-kira dikapani. Apakah dia tetap Islam toh? Dia tetap Islam. Tapi Umar bin Khattab tetap mengatakan enggak.
Karena di situ ada hadisnya yang jelas. Di sini, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Umar bin Khattab itu memahami bihaqqil Islamnya ini. Yang dipahami oleh Umar bin Khattab meskipun rukun, hadis nomor berapa kemarin? Tentang yang kita pahami, kalau ada orang yang ingkar kepada salah satu daripada rukun Islam, dia kafir. Ini masih ingat ya yang ini ya? Masih ingat yang ini? Ini loh. Man yang baris 1, 2, 3, 4. Waman ankara wahidatan minha kana ghairu muslimin bil ijma'i. Barang siapa yang mengingkari wahidatan, satu, ya, satu minha dari arkanul Islam, dia mengingkari salah satu saja dari rukun Islam, maka kana ghairu muslimin bil ijma'i, maka orang yang ingkar salah satu saja daripada rukun Islam, dia sudah disebut bukan muslim bil ijma'i, dengan ijma, semua para ulama sepakat itu. Tapi kalau dia meninggalkan waman i'taqada biha jami'an wa ahmala wahidatan minha ghairu syahadati kaslan fa huwa fasiqun. Barang siapa yang berkeyakinan dengan rukun Islam, semuanya dia yakin benar itu, tapi wa ahmala wahidatan minha, dia meremehkan salah satu di antara rukun Islam selain yang syahadat, kaslan, karena dia itu males, maka fahuwa fasikun, maka dia itu orang fasik. Dia yakin sholat itu wajib, tapi dia itu males untuk melakukan sholat. Orang ini orang fasik. Ojo dadekno imam. Sholatnya Idul Fitri, Idul Adha tok, lah kok didadekno imam, yang lucu. Nggak boleh, itu fasik, itu fasik. Clear ya Pak ya? Nah, maka kemudian akhirnya pada zaman Umar bin Khattab, setelah eker-eker zamannya Abu Bakar As-Siddiq, setelah eker-ekeran itu tadi, akhirnya diputuskan memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat. Itu karena pemerintahannya adalah pemerintahan Islam. Lah di zaman kita sekarang itu sudah mulai banyak orang-orang yang mengaku-ngaku, yang sudah ma'rifat, sudah hakikat, akhirnya orang lakoni sholat secara dohir. Mohon maaf, yang saya pelajari, saya kan suka baca-baca buku-buku semacam itu, termasuk bukunya mistisisme Sunan Kalijogo ataupun Syahsiddin Jenar gitu ya, tentang tasawuf falsafi semacam itu kan ya. Saya juga mau baca-baca tentang tasawuf falsafi kayak Ibnu Arabi, kayak Jalaluddin Ar-Rumi, ya, yang tokoh-tokoh tasawuf semacam itu saya coba mempelajari, apa sih saja sih bener itu. Ternyata tidak ada satupun kitab-kitab tasawuf itu yang menafikan sholat 5 waktu. Tidak ada satupun kitab tasawuf yang menafikan sholat 5 waktu. Kita ini menuduh yang namanya al-halaj itu sebagai wahdatul wujud, atau kita menuduh Syahsiddin Jenar dengan manunggaling kawulan Gusti. Dan kemudian yang dipahami berarti wis gak usah sholat karena menungso wis bersatu dengan Tuhan. Keliru kabeh itu sebenarnya pemahamannya itu. Salah paham. Yang saya baca-baca itu ternyata keturunan-keturunan daripada Syahsiddin Jenar mengatakan ya Syahsiddin Jenar tahajudnya rajinnya luar biasa. Tapi pas ketika beliau memahamkan tasawuf falsafi yang modelnya yang ketiga tadi itu, sembah rasa itu tadi,
Akhirnya salah paham murid-muridnya karena konteksnya kan belum memahami konteksnya itu, kemudian tiba-tiba masuk pada hakikatnya itu. Makanya saya sepakat Pak, kalau membahas masalah tasawuf falsafi itu syariatnya dulu dimatangkan. Jangan mempelajari ma'rifatnya dulu. Kalau mempelajari ma'rifatnya dulu, syariatnya ditinggalkan oleh ya semono kuwi akhire. Sing penting atine apik, gak usah sholat loh, keliru kabeh tambah. Tidak begitu maksudnya, tidak begitu ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan akhirnya kemudian ijma para ulama sahabat, itu namanya ijma'us sahabi. Di dalam Islam itu ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Itu yang tersepakati di dalam metode ijtihad. Nanti ada yang tidak tersepakati, seperti satu dari istihsan, itu kan, kemudian bara'atul asliyah dan sebagainya. Clear ya? Nah, kalau pada zaman Nabi itu mereka ini sudah syahadat, mereka sudah sholat, mereka sudah bayar zakat, sudah, berarti Islam ini harus dilindungi betul. Maka faida fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukannya demikian itu, asamu minni, mereka telah menjaga dari aku. Menjaga apa? Dima'ahum wa amwalahum, darah-darah mereka, harta-harta mereka. Maka sesama muslim tidak boleh mengalirkan darah, sesama muslim tidak boleh mengambil hartanya, karena innamal mu'minuna ikhwatun, kecuali illa bihaqqil Islam. Saya ulang lagi tadi, illa bihaqqil Islam itu kecuali kalau mereka itu sudah mulai mengingkari daripada syariat-syariat yang bersifat qat'i. Sekarang seperti yang pernah saya sampaikan dulu kan banyak ingkar sunnah bawahnya ya. Ingkar sunnah banyak, mengingkari syariat banyak. Jangan mudah menjustifikasi orang itu sebagai seorang wali. Enggak gampang. Sekarang kan zaman sekarang gampang loh ngaku-ngaku wali. Oh, aku kayak biyen sudah wali kok. Wali-wali murid, wali murid. Sekarang gampang sekali. Oh dia wali itu masuk gak sholat gak popo. Oh, ini akidah yang tidak benar. Saya pengen tekankan Bapak Ibu, di dalam kitab fikih Asmaul Husna, nanti nama Allah itu ada kan, ada nama Allah itu kan dalam Asmaul Husna itu Al-Waliyu. Al-Waliyu kan ada kan? Di sini pernah dibahas Asmaul Husna benar? Oh belum, insyaallah. Saya membahas Asmaul Husna di Masjid Al-Arab sama di Masjid Perkosono Mujahidin. Bahas kitab fikih Asmaul Husna. Kemarin sudah nyampe Al-Mumitu di Perkosono itu. Kalau di Al-Arab sampai baru Al-Mu'min. Jadi di kitab itu dijelaskan para kekasih Allah yang paling afdal, yang paling utama itu adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang paling utama itu yang ulul azmi. Ulul azmi yang paling utama itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wali aulia yang paling afdal itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patokan kewalian itu Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak sarah-sarah itu, bahkan di dalam kitab tasawuf sendiri, jangan baca bawahnya kitab Al-Hikam. Saya diminta ngaji kitab Al-Hikam di nggak ada ngergensi kalau Jumat yang genap itu. Bahas masalah kitab itu, saya ingin meluruskan pemahaman-pemahaman tasawuf, terutama tasawuf falsafi yang kadang-kadang sampai membuat orang tidak sholat itu. Jadi patokan kewalian, patokan ma'rifat, patokan hakikat itu ya Nabi. Namanya orang kalau mengaku wali ya kudu tetap sih sholat. Lek jenenge ono ngaku-ngaku wali tapi nggak sholat itu jenenge wali setan. Itu loh Pak, sebenarnya seperti itu. Jangan gitu. Nah, itu guys. Nanti kapan-kapan kita akan ketemu di situ di hadis tentang ada hadis di Arba'in An-Nawawi yang khusus membahas masalah wali nanti.
dan ciri-ciri wali kayak apa, rukunnya wali kayak apa, dan nantinya jadi grade ke wali itu kayak apa, nanti di Arba'in Nawawi itu akan muncul. Nggak tahu hadisnya nomor berapa. Kemarin kitab ini kan juga saya bahas di Masjid Al Muslimun Tongan itu, sudah bicara tentang masalah wali, sudah saya sampaikan detail. Karomah itu kayak ngopo, istidraj itu yang kayak gimana, itu sudah kita bahas di sana. Nanti kita akan ketemu di sini. Kita ketemu ya. Jadi itu wes kita di sini ngelakoni syariat aja dulu lah. Salat sing bener, wong salat itu durung karuan bener ya. Zakat sing tenanan, poso sing tenanan. Ya. Maka di sini annaman imtana'a aniz zakati ya juzu qitaluhu. Coba perhatikan, annaman imtana'a aniz zakati ya juzu qitaluhu. Barang dan sesungguhnya orang yang menolak apa? Aniz zakati, dari membayar zakat. Artinya dia menolak membayar zakat itu dalam ranah ingkarnya dia, ingkar dan membayar zakat, tidak mengakui kewajiban zakat. Maka ya juzu qitaluhu, maka boleh untuk memerangi orang itu. Walihada qatala Abu Bakar. Loh ini loh Pak, tadi sudah saya mengatakan qatala yuqatilu. Qatala itu memerangi. Memerangi itu tidak harus membunuh. Itu qatala itu memerangi, tidak harus membunuh. Qatala Abu Bakar radhiyallahu an alladzina imtana'u aniz zakati. Ya, Abu Bakar ini memerangi orang-orang yang menolak untuk menunaikan zakat. Gitu loh. Jadi gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada posisi kembali yang tadi itu, jenenge rukun Islam itu lima-limanya kudu dilakoni. Lek wis ngakoni asyhadu alla ilaha illallah, ya wis manut nang Gusti Allah, dikongkon macul ya maculo, dikongkon ngarit ya ngarito. Sanepane lah ngono to. Kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah, dikongkon salat ora gelem, dikongkon poso ya ora gelem, dikongkon zakat ya ora gelem. Iku jenenge hanya sekedar rogonya tok yang ngomong, tapi tidak nyampe pada rohnya, tidak masuk pada jiwanya, tidak masuk kepada perilakunya. Ada yang didiskusikan? Monggo. Nggih. Oh gitu. Iya. Wes pengakuan. Ibu begini, kita masuk pada level kedua itu ya butuh proses. Butuh proses. Dalam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah itu tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa melakukan semua, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kalau gini loh, ndak apa-apalah dulu minimal elinge sik pas pada waktu takbiratul ihramnya sik. Ndak apa-apa dhisik itu dulu. Nanti setelah itu berkembang. Sekarang pas takbiratul ihram eling sret, wis berkembang. Maruna dilungkas pas ketika kabira eling. Bertahap begitu, latih semacam itu. Kalau jenengan dituntut selama 4 rakaat apa mana imami dawa-dawa, apa mana rukuke dawa-dawa, sujudi dawa-dawa, sing akeh glundete. Watuke gak mari-mari. Demi tidak mari-mari. Jadi kita melatih, makanya gini, kita melatih secara proses. Maka saya katakan proses.
Ya kita akan mendapatkan umpamanya kalau dalam konteks 100% sholat elinge mek 1%, ya itu 1% itu. Tapi butuh proses. Sekarang mungkin kita elingnya pada waktu baca Al-Fatihah itu eling. Setelah saya wis gelambian, gue balik nomornya terus begitu. Latihan. Mosok sih mulai takbiratul ihram sampai salam gelambian terus. Sampai mohon maaf, seringkali yang kita lakukan, seringkali yang teralami itu sampai lali piro rokaate. Iku sing paling sering. Iki mang rokaate piro sih bisa. Kalau orangnya sudah sepuh, mohon maaf dalam tanda kutip oleh Allah sudah memorinya sudah mulai dicabut. Itu namanya pikun itu ya. Kalau itu sudah bukan jadi ranah kita. Sing repot itu sing nom-nom sing gagah-gagah sampai mosok angger salat mesti lali rakaate lah iku sing lucu. Nah, itu nggih belajar namun pasti. Yo harapannya kita sudah nyampe di sembah cipta. Harapan kita dan kita mengharap juga sampai pada sembah rasa. Itu aja jawaban saya Bu, spekulatif. Nanti pasti akan ada tanya, yo apa caranya iso supaya sampai pada sembah cipta itu caranya ya apa ya. Akhirnya nanti ada pelatihan sholat kusuk ngono barang ini. Mari pelatihan sholat kusuk oleh saulan iso kusuk, mari oleh saulan meneh hilang meneh. Tidak apa-apa proses. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke hadis nomor 9. Kurang berapa menit ada? Oh, kurang 2 menit. Nggih. Baik, caranya sabar. Ini sabar dari apa dulu? Sabar itu ada 3. Sabar di dalam perintah, sabar di dalam menjauhi larangan, sabar di dalam menerima musibah. Dan ada ulama yang menambah satu lagi, sabar di dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Ya, karena ujian itu maksudnya ya 4 ujian itu. Yang jenengan maksud sabar sing pundi Bu? Terkena musibah. Oh ya wis ngene, lek kena musibah begini. Allah itu Al-Hamid. Benar ya? Allah itu Al-Hamid. Syekh Muhsin Al-Badr dalam kitabnya Fikih Asmaul Husna itu menyebut bahwa Al-Hamid itu mempunyai makna Gusti Allah itu baik secara sifat, secara zat, secara af'al, secara nama tidak ada satupun yang tercela. Semuanya terpuji, termasuk apa yang diputuskan oleh Allah. Yang jenengan masuk dalam posisi musibah itulah yang dimaksud hukum qadari. Ini kemarin saya detailkan membahas di Majelis Taklim ibu-ibu di Selat Sunda 4 itu. Saya tulis di papan tulis ini loh. Ada hukum syar'i, ada hukum qadari, ada hukum al-jazaiyah. Kalau jenengan ingin sabar di dalam posisi hukum qadari berkenaan dengan musibah, poin pertama yang harus ditanamkan dulu adalah husnudzon kepada Gusti Allah. Karena Allah itu tidak akan mungkin punya keputusan yang salah. Apapun yang diputuskan oleh Allah itu selalu baik. Itu harus. Maka kalau dalam Al-Quran dikatakan wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu tidak suka itu malah justru yang kamu sesuatu yang kamu tidak suka itu malah yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Ya, barangkali sesuatu yang kamu senang itu malah justru tidak baik. Itu poin pertama. Kalau kita pengen sabar di dalam masalah musibah, husnudzon. Ada orang itu mau bepergian di Arab Saudi, diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Saya tambah 1 menit ya.
Dia menunggu lama itu pesawat itu. Akhirnya dia bosan juga mungkin. Sambil nunggu akhirnya masuk ke dalam ruangan. Ini pernah saya ceritakan di Nurul Hikmah ya. Masuk ke sebuah ruangan. OB-nya itu tidak ngerti kalau di dalam itu ada orang yang ketiduran, dikunci dari luar. Meso udah karu-karuan emosional karena ketinggalan pesawat. Dan akhirnya kemudian setelah beberapa jam berikutnya dia diberitahu bahwa pesawat yang seharusnya dia tumpangi itu jatuh, terbakar dan semuanya mati. Yang tadinya miso-miso sekarang berubah menjadi alhamdulillah, untung aku keturun dan dikunci sama orang. Itulah sengsara membawa nikmat. Gusti Allah kadangkala memberikan kenikmatan dari sesuatu yang kita tidak suka. Lah itulah kita husnudzon saja. Ya, itu poin yang paling penting di dalam memahami Al-Hamid. Makanya Rasul itu kalau mendapatkan sesuatu yang menurut beliau sebagai manusia tidak mengenakan, beliau akan mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Ngono lho Bu. Itu kiat. Itu panjang sebenarnya kalau kita bahas tentang Al-Hamid. Karena kita akan bahas al-ahkam as-syar'iyyah, al-ahkam al-qadariyah, al-ahkam al-jazaiyah. Itu. Insyaallah kapan-kapan kalau kitab ini khatam kita bisa ngaji Asmaul Husna insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Tapi Bu katami kapan ini? Ini sampai 42 hadis, sekarang baru hadis nomor 8, itu pun ketemunya 1 bulan sekali. Ya, berarti tinggal berapa itu? Gak apa-apa. Saya yang terpenting bukan katamnya, tapi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti akan ketemu dengan kitab itu. Kita tutup, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita nanti dimasukkan dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga anak-anak kita itu adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan umur kita diberkahi, diistiqomahkan di dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan keluarga kita itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan negara kita, NKRI, negara Indonesia yang tercinta ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.